Shalom, selamat pagi untuk kita semua, khususnya anak-anak kelas 7 yang terkasih yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah masing-masing. Dan juga teruntuk Bapak Ibu Guru yang sedang mengikuti ibadah online dari sekolah maupun rumah masing-masing. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Silent prayer. Pertolongan ibadah kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh menyertai kita semua. Amin. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14a. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Anak-anakku yang terkasih serta Bapak Ibu Guru yang mengikuti ibadah daring pada hari ini, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Saya persilakan seluruh murid, Bapak dan Ibu Guru untuk berdiri. Yesus, hanya
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa yang dipimpin oleh Ibu Novlin. Anak-anak serta Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apapun yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tidak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita yang sungguh mengakui dan percaya Yesus telah mengampuni dosa kita, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 103 ayat 3-5. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali.
Mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Bapak Ronald Sirus Tinagari. Namun sebelumnya, mari kita memuji Allah dengan pujian Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praises to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus,
Juru Selamat penebus hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama duduk diam, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apapun. Oleh sebab itu, mohon Roh Kudus menuntun kami, agar apa yang hendak kami baca dan kami renungkan, tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan kami bisa mempraktekkan, kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, baik sebagai siswa ataupun kami sebagai pengajar. Tuhan menolong hamba-Mu yang juga akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba manusia biasa, bahkan hamba manusia berdosa. Kuduskan, layakan hamba untuk menjadi penyalur firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diberikan untuk kita semua pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak silakan membuka Alkitabnya dan mengikuti pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan untuk kita. Di bawah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, maka sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan setiap firman Tuhan. Anak-anakku yang diberkati Tuhan dan juga Bapak Ibu Guru, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah someone greater than we can imagine. Apa yang dimaksudkan dari tema atau siapa yang dimaksudkan dari tema ini? Anak-anakku dan juga Bapak Ibu Guru yang diberkati Tuhan, pribadi yang dimaksudkan dari tema ini tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada satu ungkapan yang cukup menarik di dalam bahasa Indonesia. Ungkapan itu berbunyi, di atas langit masih ada langit. Sekali lagi, di atas langit masih ada langit. Ya, ungkapan ini artinya bahwa ketika seseorang merasa dia hebat, dia lupa, bahkan dia tidak sadar bahwa selain dia sebenarnya ada orang di luar sana yang jauh lebih hebat daripada dia. Demikian juga berkaitan dengan tema perenungan kita pada pagi hari ini. Terkadang manusia melebeli atau mencap, atau menyebut atau memberikan gelar kepada orang-orang tertentu bahwa mereka adalah orang hebat. Misalnya, contoh orang terkuat, kita akan atau manusia atau publik akan memberikan label dia orang terkuat. Atau ada orang yang memiliki IQ di atas rata-rata, akan diberikan gelar orang pintar. Atau ada orang yang bisa melakukan pertunjukan show akrobat yang luar biasa, sehingga dikatakan dia orang hebat. Bahkan ahli-ahli atau para filsuf juga mendapat gelar-gelar tertentu bahwa mereka adalah orang-orang hebat.
Namun di balik gelar-gelar atau label-label yang diberikan kepada orang-orang tertentu, kita perlu sadari bahwa ada satu pribadi yang lebih hebat daripada mereka. Siapa pribadi itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah pencipta dunia ini dan juga yang menciptakan kita, umat manusia. Bapak, Ibu guru dan juga anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya dunia memberikan pendapat tentang pribadi Tuhan Yesus itu bermacam-macam. Ya. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang nabi. Ya. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah seorang nabi. Ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah guru atau rabi. Dan informasi ini dia dapatkan atau Tuhan Yesus dapatkan dari para muridnya sendiri. Ya. Ketika dalam satu peristiwa mereka telah menyelesaikan atau dalam perjalanan ya, menuju tempat tertentu, mereka beristirahat dan Tuhan Yesus bertanya kepada para murid, menurut kalian siapa aku ini? Kemudian Petrus mewakili murid-murid yang lain menjawab, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ada yang mengatakan engkau guru atau rabi, ada juga yang mengatakan engkau nabi seperti Elia. Tetapi Bapak, Ibu dan juga anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, saat ini kita menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah Allah, pribadi kedua dari Trinitas yang turun ke dunia. Di dalam perenungan firman Tuhan atau bacaan kita pada pagi hari ini, Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17, Tuhan Yesus digambarkan lebih tinggi dari 3 golongan orang, ya, yakni orang Lewi, imam dan juga imam besar. Ya, bahkan di sana dikatakan imam besar Harun dan juga disinggung menurut Melkisedek, imam Melkisedek. Bapak, Ibu dan juga anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu ketahui siapa sosok atau siapa mereka yang disebutkan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7 ayat 11 sampai 17 ini. Yang dikatakan Kristus melebihi mereka. Yang pertama, Lewi. Lewi adalah salah satu suku dari bangsa Israel yang diberikan tugas khusus berada di tanah-tanah atau di kota-kota yang telah ditentukan Tuhan kepada orang Israel. Ketika pembagian tanah pusaka yang dilakukan oleh Tuhan dan juga ya pada saat itu Yosua yang memimpin umat Israel, dibagikanlah tanah kepada orang Israel menurut suku-suku yang ada, 12 suku yang ada. Tetapi ketika sampai di suku Lewi, Lewi tidak mendapatkan tanah untuk mereka tempati, melainkan Lewi diberikan tempat di kota-kota seluruh Israel. Artinya bahwa Lewi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang atau sebangsanya, yaitu bangsa Israel. Kelompok yang kedua yaitu imam, yang disinggung di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini. Imam, siapa imam? Pada dasarnya imam juga berasal dari suku Lewi. Syarat utama untuk menjadi imam harus berdasarkan atau berasal dari suku Lewi. Tetapi lebih spesifik lagi, ya, imam ini adalah mereka yang telah dipilih untuk melayani di kemah suci atau di kemudian hari menjadi permanen bait Allah. Ya, karena kemah suci pada saat itu harus berpindah-pindah ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Para imam adalah orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan di kemah suci ataupun bait Allah. Kemudian yang ketiga yang disinggung di dalam Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 17 adalah imam besar. Siapa imam besar? Sama juga. Pada dasarnya berasal dari suku Lewi. Ya. Namun imam besar adalah jabatan tertinggi dari para imam tersebut, di mana ada masa jabatan yang diberikan kepada imam besar tertentu yang menjabat. Setiap tahun imam besar akan masuk di ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Setiap tahun dia harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Bahkan ketika dia mempersembahkan korban penghapusan dosa, dia akan membawa
atau mewakili umat Tuhan yang berdosa dan juga dirinya sendiri sebenarnya berdosa, yang harus atau membutuhkan belas kasihan, pengampunan dari pada Tuhan. Ketiga golongan atau ketiga kelompok orang ini dikatakan di dalam Imamat pasal 7 ayat 11 sampai 17, mereka itu adalah orang-orang atau kelompok di mana Kristus lebih tinggi daripada mereka. Kristus tidak hanya melayani satu suku, Kristus tidak hanya melayani satu bangsa, tetapi dia datang ke dunia melayani semua umat yang ada di dunia, melayani semua bangsa yang ada di dunia. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Tuhan Yesus katakan dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan siapa yang dia layani? Yaitu semua manusia, semua umat manusia. Dia ingin semua umat manusia diselamatkan. Kemudian, yang kedua, Kristus tidak hanya melayani di dunia, tetapi dia juga melayani di surga. Kalau para imam hanya melayani di kemah suci atau bait Allah yang ada di dunia, Tuhan Yesus tidak hanya sampai di situ. Dia juga melayani di surga. Dan yang ketiga, imam besar. Dikatakan di sini dia melebihi imam besar, bahkan imam besar Harun. Imam besar melakukan tugasnya 1 kali 1 tahun untuk menghapus dosa umat manusia atau orang Israel pada saat itu. Kristus melakukan 1 kali pengorbanan untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Bahkan ketika dia melakukan pengorbanan di atas kayu salib, dia tidak hanya melakukan atau berprofesi sebagai imam besar, tetapi korban itu sendiri, korban yang menebus dosa umat manusia. Kalau imam besar hanya menebus satu bangsa, yaitu bangsa Israel, Kristus menebus seluruh umat yang ada di dunia ini. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib, maka orang tersebut akan memperoleh keselamatan. Bapak, Ibu guru dan juga anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pribadi dan sosok Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus tidak hanya melebihi atau lebih besar dari 3 sosok ini. Kita bisa melihat kehebatan atau kebesaran Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Sebelum dia hadir di dunia ini, perjanjian lama telah menubuatkan akan kehadirannya. Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang diramalkan kelahirannya, diramalkan perjalanan hidupnya, bahkan diramalkan kematian dan juga masa depannya dengan tepat. Tidak ada manusia seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang seperti itu. Kita lihat di sini, ya. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini atau datang ke dunia ini dengan rupa sebagai manusia telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya meramalkan bahwa Tuhan akan lahir dari seorang perawan suci. Ya, di Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir, di dalam perjanjian lama, ratusan tahun sebelum dia lahir, telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Begitu pula juga dengan kota tempat kelahirannya, kota Bethlehem. Juga diramalkan atau dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Misalnya contoh Nabi Mika. Di dalam Mika pasalnya yang ke-5, ya, di sana dikatakan Mika pasal 5 ayat yang kedua, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Di sana dinubuatkan bahwa Kristus atau Tuhan Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Dan benar, di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Kemudian, Kristus dinubuatkan atau diramalkan di dalam perjanjian lama berkaitan dengan apa yang dia alami ketika di dunia. Misalnya contoh, dia akan dihina, dia akan menderita, bahkan dia akan mati. Yesaya pasal 53.
ketika kita membaca hamba Tuhan yang menderita. Perikop atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di Yesaya pasalnya yang ke-53. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa dia akan dihina, dia akan menderita, bahkan dia akan mati. Namun, di balik ramalan tentang kematian dan penderitaan dan kematiannya, ada ramalan juga atau nubuatan yang disampaikan oleh perjanjian lama, oleh para nabi, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dan Kristus menggenapinya. Dia bangkit di hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahkan nubuatan yang lebih luar biasanya lagi, dikatakan bahwa dia akan dia akan naik ke surga. Ya. Kristus akan naik ke surga. Ya. Di dalam Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-10 berkata, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Dia dinubuatkan akan naik di surga. Bapak, Ibu Guru, dan juga anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat luar biasa besar. Dari segi statusnya sebagai imam besar, dari segi pelayanannya, bahkan kehidupannya, dia luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Guru dan juga anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya atau pengikut Kristus di masa sekarang ini atau di zaman ini, bagaimana sikap kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama, dengan kebesaran dan kehebatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita harus percaya bahwa Dia mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil, dan Dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Percaya di sini atau percaya yang dimaksud tidak hanya sekedar percaya dan tahu, tetapi percaya yang dimaksudkan di sini adalah menyerahkan hidup kita, ya, kita serahkan seluruh hidup kita, dipimpin dan digerakkan, dituntun oleh Tuhan. Kita harus memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Itu yang dimaksudkan percaya. Yang kedua, ketika kita mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus memuji dan menyembah Dia. Rasul Paulus ketika dia berada di penjara yang ada di kota Filipi, seharusnya orang yang berada dalam penjara, kalau orang normal ya, mengeluh, bersedih bahwa dia mengalami situasi yang tertekan di penjara. Tetapi luar biasanya Paulus, dia bersuka cita. Dia memuji Tuhan di dalam penjara. Dan apa yang terjadi ketika dia memuji Tuhan? Dia menyembah Tuhan lewat puji-pujiannya. Ya, terjadi gempa dan akhirnya Paulus terbebaskan bersama dengan rekan-rekannya. Di dalam Mazmur pasal 150 ayatnya yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Artinya bahwa bagi kita yang masih bernafas, sudah sepantasnya, sudah sewajarnya memuji Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kita menghirup nafas kehidupan. Mari kita memuji Tuhan. Jangan sampai kita sudah dalam satu titik yang susah untuk bernapas, baru kita memuji Tuhan. Ya, di tengah-tengah masa-masa pandemi saat ini, kita lihat banyak orang yang berusaha keras untuk mencari oksigen. Ya, ketika orang mengalami COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19,
Mereka akan menderita, bahkan berusaha untuk mencari oksigen. Kita masih diberikan nafas dengan normal saat ini, menghirupnya secara gratis. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ya, itu yang kedua. Apa yang menjadi respon kita ketika kita mengetahui Allah kita luar biasa. Memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah melakukan apa yang menjadi perintah atau mandatnya. Sebelum Dia naik ke sorga, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid. Ya, Bapak ambil dari Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Lalu Ia berkata, maksudnya Ia itu Tuhan Yesus ya. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Injil yang dimaksudkan apa? Injil kabar baik bahwa Yesus telah datang ke dunia menjadi juru selamat, penebus hidup manusia. Percayalah kepada Yesus maka akan memperoleh keselamatan. Injil kabar sukacita di dalam pribadi Yesus Kristus. Namun sebagai siswa, sebagai murid, ya, mungkin kita belum bisa pergi ke luar sana, pergi ke luar negeri untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi dengan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, memberikan kesaksian-kesaksian kepada orang lain, kita sudah memberitakan Injil, kabar baik kepada mereka. Di masa-masa pandemi ini, ya, Bapak punya teman sembuh dari COVID-19. Dia bersaksi bagaimana dia berjuang melawan COVID-19 ketika alat-alat itu dipasangkan di tubuhnya, ya, di hidungnya. Apa yang dia lakukan? Yang dia katakan selama dia menderita atau dalam proses pengobatan, dia hanya memuji Tuhan. Dia hanya berteriak, berseru kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Menceritakan perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain pasti akan diberkati. Orang lain pasti akan lebih diteguhkan. Orang lain pasti akan lebih dikuatkan bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kekuatan, masih memberikan kesembuhan, bahkan keselamatan untuk kita sampai pada saat ini. Bapak, Ibu Guru dan juga anak-anak yang diberkati Tuhan, 3 hal ini. Ketika kita tahu siapa Tuhan kita, Dia adalah Allah yang luar biasa, mari kita percaya kepada Dia, mari kita memuji Dia, dan mari kita melakukan perintahnya. Diberkatilah kita semua, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Tuhan yang sangat dahsyat. Kuasa-Mu tak tertandingi dengan apapun. Melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, ajar kami Tuhan untuk tunduk dan hormat pada kebesaran-Mu. Kami terus memuliakan Engkau dalam segala keberadaan kami. Dan biarlah iman kami terus berpegang teguh hanya kepadamu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat Pak Ronald yang sudah menjadi saluran berkat firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanannya dan kehidupan rumah tangganya. Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu kelas 7. Berikan kami roh dan hikmat-Mu. Ajar kami untuk tekun disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami memohon kiranya Engkau juga memberkati guru-guru kami. Engkau memberikan kesabaran dan hikmat bagi mereka dalam mendidik kami. Berkati juga kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan yang ada, mulai dari pusat hingga pelosok daerah. Dari Presiden kami Joko Widodo, para menteri yang ada bahkan hingga tingkatan RT. Berikan mereka semua hikmat dan kebijaksanaan-Mu, terlebih roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Melalui kepemimpinan mereka, Engkau membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan aktivitas pembelajaran kami.
Mohon perlindungan-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Hari ini kita sudah belajar sebagaimana Allah adalah Allah yang luar biasa yang selalu membimbing dan menuntun dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, hari ini di dalam ibadah syukur kita sudah bersama-sama menyaksikan firman Tuhan, dan kami berharap firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama dapat menjadi pedoman hidup kita dalam menjalani setiap aktivitas kita hari demi hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah syukur kita pada hari ini, mari kita memuji Allah dengan pujian How Great is Our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see how great is our God. Mari berdoa. Ya Allah dan Tuhan kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kalau hari ini kami anak-anak-Mu kelas 7 SMP Kristen IPK
telah melaksanakan ibadah kami, di mana kami telah memuji memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh mengubah, memperbaiki, bahkan memotivasi kami untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa kiranya syafaat yang telah kami naikkan Engkau menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.